Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Wisata dimanapun Anda berada. Aduh, aku habisan napas. Selamat pagi dan senang sekali hari ini saya Bu Peri kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita, Kuas Chat, Kupas Informasi Wisata dan Ekonomi Kreatif. Dan seperti biasa hari ini saya tidak sendiri, dan saking spesialnya nih edisi hari ini dua yang menemani saya. Oke, dan bahasan kita hari ini adalah tips berwisata yang sehat dan aman. Oke, baik. Dan hari ini seperti disebutkan tadi, dua orang spesial yang menemani saya adalah, kita sapa dulu yang pertama. Halo, selamat pagi Bapak Dr. Gigi Budi Ruhyat. Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana ya? Iya, sana. Oke, apa kabar pagi ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Semangat. Sudah sarapan ini Pak? Sudah, alhamdulillah. Gak usah ditanya kayaknya gitu ya. Di debat lagi pasti makan. Oke, baik. Dan kita sapa juga teman pagi, bincang-bincang pagi saya hari ini. Yang kedua ada Dr. Irwan Setiawan Syah. Halo, selamat pagi Dok. Selamat pagi Mbak. Iya, apa kabarnya Dok? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Rajin jalan sore soalnya ya. Ya, nganter anak sekalian. Oh, nganter anak. Ya. Oke, saya pikir jajan itu Dok. Oke, baik. Sobat wisata, sesuai dengan pembahasan kita hari ini adalah tips berwisata yang sehat dan aman. Jadi hari ini kita mau ngobrolin seputar tips-tips gimana supaya wisata kita berangkat dari rumah sehat dan balik lagi sampai ke rumah selamat ya. Oke, baik. Dokter Budi mungkin bisa disampaikan pengantarnya terkait tips berwisata yang sehat dan aman. Baik. Baik dulu ya. Sebelumnya nih kami mengucapkan terima kasih atas undangan Dinas Pariwisata untuk mungkin berbagi, nanti kita diskusi terkait berwisata. Iya. Karena kita pribadi juga itu senang berwisata. Karena sejatinya manusia itu harus berwisata. Karena kalau misalnya kerja terus dengan beban yang cukup padat, itu nanti ibarat sebuah mesin, kalau tanpa istirahat itu nanti bakalan tentu kinerjanya juga kurang maksimal. Jadi berwisata ini perlu. Cuman permasalahannya di dua tahun terakhir ini adalah kita menghadapi pandemi. Nah, ada beberapa saat yang lalu tempat-tempat wisata di Kabupaten Tanah Laut itu ditutup dan aksesnya tidak bisa dimasukin. Namun kita patut bersyukur semenjak apalagi pers dari Pak Jokowi, Pak Presiden bahwa masker di tempat umum, di lapangan terbuka itu sudah mulai boleh dibuka. Mudah-mudahan ini jadi pertanda bahwa pandemi ini akan segera berakhir atau pandemi ini menjadi endemis, yang artinya menjadi bagian dari keseharian kita, sehingga simptom atau gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus ini hampir milik seperti flu biasa. Yang artinya ini menjadi pertanda juga saatnya untuk liburan. Liburan, oke. Biar balance juga nih Dok ya. Betul. Tentu ada beberapa tips-tips nanti yang kita rangkumkan untuk teman-teman di Tanah Laut atau siapapun yang mendengarkan ini, agar saat berwisata itu aman dan tentu saja saat berwisata tetap sehat sampai pulang ke rumah tanpa kekurangan satupun dan tetap sehat. Amin. Oke, baik. Dokter Iwan sendiri ada yang ditambahkan? Maaf Dok ya, kita masih minim fasilitas gitu ya. Ya, jadi terkait dengan apa namanya tadi yang disampaikan Dokter Budi, kalau bahasa kerennya sekarang healing ya, healing katanya. Nah, healing itu memang penting banget karena kita sudah dalam keseharian sudah sibuk terus-menerus kerja. Nah, ada waktunya memang kita harus melakukan refreshing. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus diingat. Salah satunya yang paling penting menurut saya bahwa berdasarkan data di tahun 2019
Tanah Laut tempat kita ini merupakan salah satu daerah dengan kasus kecelakaan yang tertinggi. Nah, kalau kecelakaan lalu lintas ini masuknya dok ya, ya. Nah, dibanding dengan Banjarmasin misalnya dengan Banjarbaru. Nah, tentunya ini kan cari penyebabnya mungkin salah satunya karena memang daerah kita ini untuk di Provinsi Kalimantan Selatan salah satu destinasi wisata yang lumayan banyak jenis wisata yang bisa. Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya. Nah, nanti mungkin lebih ininya lagi kita bahas di segmen berikutnya, dok ya. Oke. Baru mulai jangan terlalu serius gitu, dok ya. Aduh, saya udah mulai pening nih, dok ya. Oke, baik. Tadi sesuai bahasan kita adalah tips berwisata ini, dok ya. Mungkin dok bisa dibantu nggak nih, dok, sebelum berangkat wisata nih, dok ya. Terutama kan tahu sendiri, dok ya, kalau di Tanah Laut kan mostly wisatanya wisata alam, dok ya, bukan wisata buatan gitu. Nah, ada nggak hal-hal khusus gitu yang perlu disiapkan oleh si wisatawan nih sebelum berangkat? Oke, silakan, dok. Baik, ada beberapa nih, setidaknya ada sekitar 5-6 tips yang bisa kita sharing di sini. Oh ya, saya pikir udah 15-16 tadi, dok. Nggak usah terlalu banyak. 15 itu kebanyakan. Kalau misalnya 1 dan 2, 3 juga terlalu sedikit. Makanya kita cari yang di tengah-tengah. Baik. Mungkin nanti jadinya nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat, nanti persiapannya checklistnya banyak, dok ya. Terlalu banyak checklist, persiapan, eksekusinya gagal. Batal healing deh. Batal healing ya istilahnya ya. Itu makanan yang. Itu yang. Ya itu. Haliling, dok. Haliling. Baik, yang pertama ya, mungkin kita diskusi santai saja nih, Bu. Pertama, kalau di catatan kita bahwa sebelum melakukan wisata, tentu kita persiapkan diri kita dulu. Persiapan di rumah. Biasanya ya, kalau kita ingin berwisata nih, kita ngambil dari pengalaman kita pribadi dan juga kita ngelihat keluarga kita, biasanya pasti ada planning untuk melakukan aktivitas untuk healing ini kan pasti ada planning, nggak mungkin. Tapi mungkin ada juga yang memang dadakan. Oh besok kita langsung. Tapi kebanyakan sih orang 1 minggu itu sudah tahap persiapan, prepare. Weekend depan kita harus. Nah, yang pertama yang harus dilakukan tentu sudah ada jadwal kita untuk berwisata. Yang satu tentu selama menunggu persiapan ini, satu kita harus mempersiapkan kondisi tubuh dengan cara mengisi nutrisi di tubuh kita dengan makanan-makanan yang bergizi dan juga minum-minum vitamin seperti asupan ke tubuh ini karbo, habis itu protein dan lemak itu harus seimbang, dan juga minuman-minuman multivitamin itu juga selama 1 minggu sebelum, agar tidak sakit. Karena tidak sedikit kejadian karena terlalu capek dan kurangnya makanan-makanan yang dijaga, kurang vitamin juga, pas hari hanya malah batal berangkat. Bahkan malah, atau misalnya sudah berangkat pas di tempat lokasi, malah banyak sekali yang kejadian itu nanti ada yang emah lah atau misalnya diare. Nah, tentu tips yang kedua ini juga berhubungan, sediakan obat-obatan yang sifatnya umum saja. Yang memang sering terjadi di tempat wisata itu adalah seperti gejala mah, karena makanan di tempat wisata ini rata-rata orang makan pop mie ya kayaknya ya. Betul. termasuk saya juga. Iya, kayak nggak abdol gitu. Kalau nggak abdol kalau nggak makan pop mie gitu. Habis itu minum-minuman warna-warni, terus ada paman pentol dan sebagainya. Yang nggak suka makan pentol biasanya makan pentol. Tentu ini juga akan membuat kemungkinan untuk terjadinya penyakit di dalam perut itu juga. Maka kita sih menghimbau untuk bawa obat-obatan standar seperti obat mah, terus juga obat-obat yang untuk diare. Nah, itu juga sebagai tips untuk teman-teman kalau pengen berwisata agar tidak terganggu kenyamanannya saat berwisata. Oh iya, betul sih. Kayak gitu. Lanjut ini? Iya, lanjut, dok. Banyak masih. Saya masih nunggu, dok. Saya nyesal juga nulis 6. Banyak juga ya, kalau tahu 3 juga. Oke, dok. Terus lagi, tentu yang berikutnya
agar lebih aman seperti yang disampaikan Dr. Irwan, tingkat kecelakaan kita di 2019 ya itu cukup tinggi karena memang destinasi wisata memang ke arah kita. Habis itu destinasi ke tetangga sebelah Tanah Bumbuk, Kota Baru juga aksesnya melalui kita. Otomatis kemungkinan jalur di arah Kintab, Asam-Asam itu kan jalur cukup cepat dan jalannya juga lebar sehingga kemungkinan kecelakaan cukup tinggi. Oleh karena itu kita menghimbau untuk menjaga kondisi tubuh dan tentu menggunakan kendaraan pribadi. Karena dengan menggunakan kendaraan pribadi kita masih tidak karena status pandemi ini kan belum dicabut secara penuh oleh Pak Presiden. Artinya dengan menggunakan kendaraan pribadi itu lebih baik untuk mengurangi resiko penularan dari virus ini. Seperti itu. Yang keempat tentu tetap menggunakan masker, membawa hand sanitizer, itu sudah, saya rasa sih itu sudah menjadi bagian dari kita ya. Walaupun nanti status pandeminya dicabut, saya rasa kita pasti mungkin ada sebagian yang tetap pakai masker dan membawa alat pencuci tangan, hand sanitizer itu kemana-mana. Baik. Sebentar dok, tahan dulu biar semakin penasaran apa nih 2 tips selanjutnya. Baik sobat wisata, tadi sudah disampaikan panjang lebar, namun tolong jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di Fantastic Radio, make your life happy. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Sobat wisata, kembali lagi dalam program Kuas Chat di Fantastic Radio, make your life happy. Dan tadi kita sudah bahas 4 tips berwisata sehat dok ya. Baik. Lanjut lagi, tadi Dokter Budi udah menyajikan ada 6 tips nih ya. Berarti saya mau nagih 2 lagi ini dok. Monggo dok. Ini mungkin 2 terakhir. Lebih ke opsional saja, dimana tentu berwisata yang aman. Sekali lagi kita masih dalam situasi pandemi ini. Jadi tips yang berikutnya adalah tentu berwisata itu pilihlah di waktu yang di luar tanggal merah. Karena memang di tanggal merah ini kan kerumunan massa masih banyak, dan himbauannya kita juga masih ini. Artinya seperti yang kami sampaikan di awal, kita perlu healing, kita perlu juga untuk recovery, refreshing diri, maka ambillah cuti. Nah, cuti ini kan otomatis di luar tanggal merah tuh. Jadi ini juga salah satu tips aman dan relatif. Biasanya pantai itu akan relatif lebih sepi. Dan memang ada beberapa orang sih ya, kalau saya pribadi memang lebih cenderung senang dengan yang lebih sepi kan, seperti pantai pribadi. Betul. Terus yang terakhir mungkin dari kita, dan ini biasanya kita punya orang tua atau keluarga kita gitu, entah kakak atau adik yang memiliki penyakit-penyakit bawaan atau sekarang kalau terkenal itu adalah komorbid yang mungkin jadi penyakit seperti penyakit jantung atau misalnya diabetes. Nah, ini pastikan dulu anggota keluarga kita ini dalam keadaan yang fit dan keadaan penyakitnya dalam keadaan terkontrol. Ini tentu bisa sangat-sangat sekali bisa dikendalikan, dan pastikan juga obat-obatan dari keluarga kita yang memang punya komorbid itu dipastikan dibawa, jangan sampai nggak dibawa. Nah, mungkin itu saja yang bisa sedikit kita sharing hari ini. Di samping obat-obatan utama tadi dok ya. Baik dok, mungkin kalau boleh dijelaskan lebih detail nih dok ya, maksud terkontrol untuk penyakit-penyakit komorbid tadi itu seperti apa nih dok ya? Karena kan memang kita biasanya wisata itu nggak pengen sendiri dong ya, pastinya rame-rame kan dok ya. Terus apalagi kan kayak diabetes itu kan bukannya maksudnya itu kan udah diderita ya selamanya akan diderita gitu loh dok. Mungkin bisa dikasih pencerahan lebih lanjut nih dok, maksud terkontrolnya seperti apa? Contoh misalnya tadi seperti yang disebutkan penyakit diabetes itu apa? Gula darah ya. Nah, kalau mungkin lebih kencing manis. Kencing manis ya. Kencing manis. Populernya di acil-acil. Kencing manis. Kencing manis. Artinya mungkin sebelum berangkat, seperti yang kita sampaikan tadi kan sudah terplanning nih. Biasanya 1 minggu atau 2 hari sebelumnya bisa kita lakukan dengan kontrol cek darah dulu, entah ke laboratorium kesehatan boleh ambil sampel, habis itu memang pakai rapid test kan sekarang juga ada juga, dan itu
tingkat kesalahannya juga tidak terlalu tinggi. Nah, itu bisa menjadi acuan satu. Terus yang kedua tentu dari kondisi fisik saudara kita ini, keluarga kita ini, di mana memang orang-orang yang dengan diabetes, jantung ini sudah tidak bisa beraktivitas yang mirip seperti kita lagi, karena tentu kondisi fisik yang memungkinkan cepat lelah dan sebagainya, sehingga tentu kita harus yakinkan dan kita lihat sesuai dengan kebiasaan apakah memang dalam kondisi yang tidak sakit. Karena misalnya dalam keadaan yang tidak fit misalnya, atau lagi flu, nah dengan orang-orang yang dengan ada comorbid ini tentu lebih potensi untuk lebih memperberat penyakitnya. Jadi cek lab dulu, pastikan keadaan umumnya bagus, dan tentu saja lagi-lagi obat-obatannya itu dipastikan dalam keadaan cukup, jangan dalam keadaan habis. Dan kalau misalnya ada rekomendasi dari dokter, baru kontrol ke dokter juga boleh. Nih sudah dinyatakan dalam kondisi baik, terkontrol, ya sudah aman. Karena kadang-kadang penyakit ini, Bu ya, kadang-kadang itu berasal dari pikiran juga, sehingga orang-orang yang dengan komorbid, penyakit jantung, gula darah, kalau dia nggak liburan juga nanti malah stres juga. Nah, tinggal nanti seperti di pantai atau di gunung itu kan ada makan-makanan yang kayak tadi yang cenderung kayaknya nggak abdol dan kalau makan agak susah kan mencari makanan. Nah, itu juga yang harus dikontrol juga, seperti itu. Mungkin baiknya bawa makan sendiri kali ya. Nah, itu juga bisa. Cuman kadang-kadang kan Jarang Banjar itu kacar juga loh melihat pop mie. Gak abdol dong kalau nggak makan pop mie. Atau misalnya ke pantai Batakan gitu loh, ada acil padas. Nah, kayak apa tuh? Nggak bisa dok. Kadang awal nggak bisa di skip. Nggak bisa di skip, makanya agak susah juga. Karena pastikan dulu kadar gula darahnya itu terkontrol di bawah yang standar aman lah. Kayak gitu. Baik, memang semuanya harus dipastikan benar-benar sehat, fit dok ya. Betul. Baru kita jalan. Kita jalan. Kita nggak pengen ninggal keluarga kita yang harus punya hak juga untuk liburan. Oke, baik, luar biasa ya Dokter Budi. Oke, saya lanjut ke Dokter Irwan nih ya. Ngomongin jalan nih dok ya. Tadi dokter sudah ngomongin kecelakaan. Tapi nih dok ya, di objek wisata sendiri gitu ya. Kita sering juga nih dengar cerita dari teman-teman yang bertugas di objek gitu, bahwa sebenarnya ada beberapa jenis kecelakaan dok yang ada di sana. Yang kayak di Batakkan saya pernah dengar cerita ada digigit ular. Kemudian belum lagi kalau akses jalan menuju ke sana nih dok ya, tiba-tiba ada eksiden di jalan seperti itu. Nah dok, kalau bicara soal itu nih dok ya, ada nggak dok langkah aman untuk penanganan hal-hal tersebut? Karena kan dok tidak semua orang tahu dan paham akan hal tersebut. Iya. Gara-gara terlalu manis kayaknya minumannya. Ya, jadi gini Bu Pri. Kawan-kawan sekalian, sebelum tadi sudah di awal kita sudah sampaikan bahwa sebelum melakukan kegiatan liburan itu tentunya ada persiapan dulu. Ada beberapa persiapan, termasuk persiapannya itu dalam pengenalan terhadap medan yang nantinya kita akan menuju untuk liburan. Misalnya mungkin secara garis besarnya ada beberapa yang kita bagi ya. Alhamdulillahnya di tempat kita di Tanah Laut kan hampir semua ya lokasi jenis medan liburan itu ada, mulai dari pantai Batakkan, Takisung, kemudian untuk wisata pegunungan ada Gunung Birah ya. Gunung Birah. Jangan salah ini ya. Gunung Birah. Terus Gunung Sapu Angin dan yang lain-lain. Kemudian sungai ada kalau saya nggak salah tuh ada di daerah Penjaratan ya? Iya, susur sungai. Ya, wisata susur sungai. Kemudian air terjun ada air terjun Bajuin. Kemudian apalagi ya kalau air terjun Bajuin aja ya? Kalau air terjun, setahu saya air terjun Bajuin ya. Daerah Kintab, Riam Adungan ya, ada juga kalau nggak salah. Itu lengkap. Kemudian di Tanah Laut juga untuk wahana hiburan juga rasanya ada di salah satunya mungkin ya Bon Sawit ya yang dekat-dekat sini ya. Jadi penting sekali untuk mengetahui medan yang akan kita tuju untuk berlibur. Nah mungkin saya akan paparkan
kira-kira potensi-potensi yang mungkin bisa terjadi di berdasarkan jenisnya tadi. Kalau di pantai tentunya air kan ya, air, jadi mesti yang harus kita waspadai adalah tenggelam. Resiko itu resiko tenggelam. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau berwisata, kalau misalnya memang kada bisa berkunjung, Dokter Budi bisa ya? Bisa dong. Otomatis melampung. Jadi ya jangan terlalu dipaksakan untuk misalnya karena ego atau misalnya pengen sok-sokan mau atau demi konten dong. Ya demi sekarang konten. Iya benar. Iya demi konten gitu. Ya. Jadi jangan terlalu ke dalam ya, terlalu menuju yang ke arah dalam gitu. Nah, kalaupun misalnya nanti apakah misalnya ada teman kita atau saudara atau orang lain misalnya yang mengalami kejadian seperti itu, jangan menjadi penolong itu, jangan kata orang super sok hero gitu, sok pahlawan gitu ya. Kalau memang nggak bisa berenang ya nggak usah. Cari lebih baik cari pertolongan, cari yang memang orang yang bisa berenang dan bisa menolong itu. Atau tim evakuasi memang yang ada di situ ya segera dihubungin gitu. Nah kemudian tenggelam, kemudian biasa ya musim-musim tertentu juga di daerah pantai itu kelihatan banget ya kotornya ya. Nah itu tentunya juga punya potensi ada alga misalnya ataupun bakteri atau orang biasanya bilang cyanobacteria misalnya bisa membuat berefek ke tubuh kita yang kurang bagus, misalnya sampai muncul ada mual muntah, kemudian diare dan sebagainya. Kemudian nah itu kemudian tadi yang kasus gigitan ular ya, gigitan ular. Nah tapi ini panjang, mungkin nggak bisa sampai malam ini. Beri kalau kita bahas sampai sedetail-detailnya ya. Cuman intinya sih kalau dapat kejadian-kejadian kegawat daruratan di pantai, segera dihubungi tim evakuasi untuk misalnya tenggelam tadi dievakuasi dari air, kemudian dibawa ke fasilitas rujukan. Misalnya, nah sama halnya dengan gigitan ular juga karena memerlukan penanganan dari orang yang memang paham. Ya. Selanjutnya mungkin wisata yang lain kayak sungai ya. Ada kan istilahnya itu air yang tenang itu lebih berbahaya ya. Air beriak tanda tak dalam. Oh itu lain lagi dong. Air tenang menghanyutkan ya kalau nggak salah. Nah benar itu. Jadi di permukaan dia bisa tenang, tapi di dalam bisa aja ada arus pusarannya yang bisa misalnya menarik orang sampai bisa menjadi tenggelam lagi seperti yang tadi. Kemudian itu di wisata sungai ya. Kemudian sama di sungai itu bisa ada hewan-hewan kecil-kecil misalnya kayak lintah, kemudian pacet, kemudian ada jenis-jenis siput tertentu yang kalau kena di badan kita di kulit bisa menimbulkan reaksi alergi misalnya, atau kalau pacet kan dia menghisap darah. Nah seperti itu. Kemudian ini di air terjun sama tadi. Kalau bahasa bahasanya itu yang air tenang menghanyutkan tadi itu undercut ya harusnya. Nah itu juga bisa terjadi di situ. Kemudian biasa ya kita akhir-akhir ini di beberapa video juga yang viral itu tiba-tiba air bah datang. Nah makanya pentingnya itu kita tahu misalnya kita mau ke tempat air terjun misalnya, nah tentukan waktu yang memang potensi untuk itu nggak ada atau kurang kondisi cuaca, misalnya nggak hujan, cuacanya terang, baru ke tempat itu. Nah itu tadi udah berapa ya? Udah 3 ya? Udah pantai, sungai, air terjun. Kemudian, nah ini lagi yang pegunungan. Nah pegunungan ini cuaca dingin. Cuaca dingin ini berpotensi banget untuk membuat orang jadi hipotermi atau penurunan suhu tubuh secara drastis. Biasanya kalau suhu tubuh normal itu kan
ada referensi yang mengatakan 36,5 sampai 37,2. Nah, kalau di bawah itu, di bawah 35 derajat suhu tubuh, maka seorang pasien misalnya mengalami yang namanya hipotermi. Nah, hipotermi ini mungkin sedikit ya, kalau hipotermi ini kan biasa lah ya, orang awam pun bisa dengan cepat. Jangan tergantung dari kondisinya juga, nanti kalau masih sadar ya mungkin masih bisa diberikan yang hangat-hangat. Kemudian kalau dia posisinya sedang basah, bajunya basah, celananya basah, mungkin bisa secepatnya diganti dengan yang kering. Kemudian kalau memang kalau posisinya pasiennya nggak sadar, kadang ini kan masyarakat yang awam yang nggak tahu, wah ini cepat-cepat dikasih minum air misalnya, atau kasih minum air hangat misalnya, supaya cepat supaya badannya bisa cepat panas. Nah, ini sebenarnya nggak boleh, karena orang yang nggak sadar, kita nggak tahu apakah dia ada gangguan di saluran nafasnya. Nah, ketika misalnya dikasih ada benda asing yang masuk ke dalam, malah bisa memperburuk keadaannya. Nah, itu untuk yang hipotermi. Kemudian di pegunungan ini ya bisa aja terjadi tanah longsor ya, tiba-tiba karena curah hujan yang tinggi misalnya, jadi tanahnya bisa longsor. Kemudian yang terakhir wahana liburan. Nah, wahana liburan ini biasanya kasus-kasus yang terjadi itu bisa luka ya. Apakah kena benturan atau gerakan wahana yang yang tiba-tiba bisa terbentur, kemudian bisa mengakibatkan luka. Sedikit tentang luka itu kan ada beberapa ya, cuman ya kita bedakan, kita bagi aja yang berdarah dan yang tidak, kan ada beberapa luka yang perdarahannya sedikit, ada juga yang agak besar. Intinya ketika ada luka, ada perdarahan juga, itu jangan panik, jangan langsung diambilkan. Saya sering melihat kalau di fasilitas kesehatan itu biasanya pasiennya udah datang udah di bubuk kopi, bahkan kalau kecelakaannya di jalan itu biasanya dikasih oli. Ada Bu Peri ada yang sampai ngasih oli. Kemudian bahan-bahan lain yang sebenarnya nggak direkomendasikan untuk itu. Cukup ditinggikan, misalnya perdarahannya agak banyak, cukup posisi lukanya lebih ditinggikan daripada jantung, kemudian dilakukan istilahnya itu bebat tekan. Jadi dibebat di bagian lukanya untuk menghentikan perdarahannya, kemudian menghubungi petugas medis yang terdekat. Nanti mungkin kita bahas lagi siapa sih yang bisa dihubungin kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Nah, ya gimana? Udah tahu dia mau saya potong ya. Oke, baik, menarik sekali pembahasan kita hari ini, tapi kembali kita harus break dulu. Jadi stay tune terus di Fantastic Radio, make your life happy. Oke, welcome back di Fantastic Radio dalam program Kuasjat, masih membahas tentang tips berwisata yang sehat dan aman. Oke, tadi sudah disebutkan awal tips-tipsnya, kemudian sama Dr. Irwan juga hal paling buruk yang mungkin terjadi, Dok ya, di objek wisata. Seandainya, tapi ini amit-amit Dok ya, misalnya nih itu benar-benar terjadi gitu, apa yang harus dilakukan oleh kita si wisatawan gitu, atau selain jejeritan minta tolong Dok ya pastinya. Oke, bisa disampaikan Dok? Iya, jika itu terjadi mungkin kita harus ngapain gitu, dan harus menghubungin siapa gitu. Siap. Jadi kurang asupan gula. Coba Dok diminum dulu. Jadi kita nih mungkin sekalian kita promo juga. Kita di Kabupaten Tanah Laut ini memiliki tim kegawat daruratan. Dan ini satu-satunya di Kabupaten Tanah Laut yang tim kegawat daruratannya yang berisikan tenaga kesehatan. Di dalamnya ada perawat, ada bidan. Jadi seperti misalnya kecelakaan itu tentu tidak bisa sembarangan orang yang angkat, karena misalnya fraktur servikal gitu ya, cedera leher, kalau misalnya diangkat malah berisiko bisa malah kematian. Sehingga tentu yang dihubungi juga harus orang yang kompeten di bidangnya. Nah, kami di sini di bawah Dinas Kesehatan, dan ini juga
vertikal ke atas dari Kementerian Kesehatan ada namanya Public Safety Center atau kita singkat itu PSC. PSC 119. Nah, 119-nya ini bisa ditelepon 24 jam 7 hari. Dan ini yang terlebih lagi nih layanannya gratis, bebas pulsa. Gratis beneran nih, Dok? Gratis, bebas pulsa. Ini cuma nelpon yang gratis atau servisnya juga nih, Dok? Servisnya gratis juga. Beneran, Dok? Beneran gratis. Nanti mungkin layanan-layanannya bisa disampaikan oleh Dr. Irwan. Nah, terkait dengan PSC ini kami bermarkas di ex rumah sakit Bu Yasin yang lama di situ. Jadi kita ada memiliki 4 buah ambulan di mana memang kita siapkan untuk kegawat daruratan dan ada 1 mobil operasional dan di dalamnya ada dokter, ada perawat dan ada bidan. Jadi memang kasus-kasus kegawat daruratan bisa kita cover kayak begitu. Dan sebagai informasi juga buat teman-teman di sini, kita juga bersedia misalnya untuk memberikan bantuan hidup dasar seperti yang disampaikan Dr. Iwan tadi kan, di pantai atau misalnya di gunung atau di sungai, kadang-kadang kita menemukan orang yang pingsan dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan-tindakan yang sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam, yang itu kita bisa memberikan jasa untuk pelatihan itu. Tinggal nanti kontak kami saja dan itu juga free. Gratis. Misalnya nih Dinas Pariwisata itu mau seluruh karyawan, pegawai di Dinas Pariwisata pengen belajar bantuan hidup dasar, kita datang ke sini, sediakan tempatnya, nanti kita belajar bareng-bareng di sini. Dan itu free lagi, Dok ya? Free lagi. Silahkan aja nanti undang, dan untuk kelompok masyarakat, organisasi masyarakat silahkan, karena ini bentuk dari sosialisasi dan memang sejatinya memang harus mengenal ini karena ini pengetahuan umum saja. Dan kalau kita lihat di luar negeri ya itu memang basic lab support ini menjadi hal yang wajib untuk diketahui oleh masyarakatnya, dan kita pengen sosialisasi ini. Selain dari nomor telepon, mungkin informasinya adalah 119 itu kan gratis tadi. Kita juga ada menyediakan WhatsApp, nomornya sudah tertera sebenarnya di flyer acara kita. Mungkin saya sampaikan di sini 0811 5184 119. Itu silakan juga WhatsAppnya 24 jam juga, 7 hari. Jadi kada beguringan memang karena memang luar biasa teman-teman di PSC itu selalu standby. Terlebih kemarin juga pas COVID kita juga bergerak juga. Nah sebagai informasi juga mungkin tambahan di markas kita di PSC 119 di rumah sakit yang lama, kita juga melakukan pelayanan vaksin juga. Jadi silakan kalau mau yang ada vaksin 1, 2, dan 3 atau booster, silakan datang juga, kita juga melayani. Jadi ini pelayanannya pelayanan paripurna ini, Dok ya, dari A sampai Z kayaknya lengkap deh di PSC. Dan paling penting gratis nih, Dok ya. Gratis. Kalau sekedar mau konsul nih, Dok, tadi kan udah pada nyatet nih nomor WhatsApp-nya. Kalau sekedar mau konsul, Dok, mungkin nggak dilayanin gitu? Misalnya, Dok, saya habis konsumsi obat ini gitu, terus saya makan ini, terus timbul reaksi ini gitu, itu mungkin nggak, Dok, mau konsul di WhatsApp-nya PSC ini, Dok? Jadi untuk mungkin ya kita gambaran umum tentang ininya langsung sekaligus nanti itu juga membahas itu. Jadi pada dasarnya PSC 119 ini dibentuk diadakan itu untuk memfasilitasi penanganan terhadap kegawat daruratan dan fasilitas rujukan ke fasilitas kesehatan yang tingkat lanjut. Ya, jadi itu poin utamanya. Jadi kemudian ada apa namanya? PSC itu sendiri dalam penanganan terhadap permasalahan kesehatan itu ada beberapa pembagiannya. Yang pertama itu adalah penanganan emergensi ya. Jadi sedangkan emergensi itu sendiri dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama emergensi kecelakaan lalu lintas. Mungkin kita semua udah tahu ya kecelakaan lalu lintas. Kemudian ada PSC datang menangani, kemudian penanganan awal, kemudian merujuk ke rumah sakit misalnya.
Yang kedua adalah non KLL. Contoh kasusnya misalnya terjatuh dari pohon ya. Jarang kan ya ada orang di pohon ditabrak sepeda motor enggak ya. Jadi terjatuh itu non KLL, terjatuh dari pohon misalnya, atau misalnya kena gigitan ular berbisa misalnya. Nah itu gawat darurat juga, emergensi juga, tapi bukan masuk dalam KLL. Nah itu kemudian yang non emergensi juga bisa. Jadi bukan hanya yang emergensi aja yang ditanganin, tapi yang non emergensi. Non emergensi ini misalnya penyakit-penyakit atau pos setelah perawatan di rumah sakit misalnya. Kemudian mau kontrol lagi, boleh manggil PSC. Kemudian kemarin setelah di rumah sakit Dokter Budi ya, yang kemarin diresmikan pelayanan HD ya, hemodialisa. Nah, ya jadi kita PSC juga salah satu yang nantinya untuk rujukan pasien HD itu. Dan itu sudah berjalan juga. Kemudian yang ketiga itu yang non emergency. Kemudian yang ketiga lagi adalah bencana alam. Untuk bencana alam sendiri tentunya nanti akan berkoordinasi dengan BPBD ya, apakah diikutkan atau enggak nanti, tergantung dari permintaan BPBD. Terkait dengan yang disampaikan Bu Peri tadi bahwa konsul misalnya sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi tentunya kan kita paham bahwa ada beberapa kasus yang ya memang harus dikonsultasikan kepada yang ahlinya. Ya, jadi selama itu masih secara umum, secara umum aja nih konsulnya boleh-boleh aja. Nanti akan ada feedback dari kita di PSC, petugas kita yang pada saat itu jaga dinas. Kalau memang kasusnya itu agak berat atau harus dikonsultasikan ke dokter misalnya, biasanya akan menghubungi saya sendiri misalnya, atau teman-teman dokter yang lain yang memang secara bisa untuk itu. Gitu. Baik. Nah, untuk mendapatkan layanan dari PSC sendiri ini dok ya, ada syarat tertentu nggak dok, atau udah anyone bisa telepon gitu? Iya. Jadi siapa aja penduduk tanah laut boleh, bahkan penduduk dari luar tanah laut tapi posisinya ada di tanah laut ya. Boleh, karena ini terkait dengan nomor call centernya itu. Call centernya itu akan aktif menghubungi ke call center kita di tanah laut ketika posisinya ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Kalau misalnya nih di Banjarmasin, hubunginnya 119, masuknya nanti bukan ke kita tapi akan ke Banjarmasin, karena kebetulan di Provinsi Kalimantan Selatan itu yang punya layanan call center 119 itu, meskipun PSC-nya sudah hampir semuanya ada di setiap kabupaten, tapi yang punya layanan call center itu baru ada 2 kabupaten kota. Satu kota Banjarmasin, yang kedua Kabupaten Tanah Laut. Tepuk tangan dulu ya. Luar biasa Tanah Laut ya. Baik, berarti misalnya nih dok ya, ada wisatawan dari luar terus terjadi accident itu tadi, amit-amit ya dok ya, tetap berhak dok ya, tetap bisa telepon si 119 ini dok ya, dan dipastikan akan dapat penanganan gratis juga dok ya? Gratis. Baik, menarik sekali bincang-bincang kita pagi menjelang siang ini, tapi waktu juga dok yang harus memisahkan kita. Namun sebelum berpisah mungkin ada closing statementnya dok. Dokter Budi dulu. Silakan Dokter Budi. Jadi mungkin closing statement, lagi-lagi kami menghimbau bahwa status pandemi ini belum berakhir, tapi harapan kita semua dari apa yang disampaikan Pak Jokowi ini adalah tanda-tanda, dan kita berdoa semoga memang pandemi ini berubah menjadi endemi, dan sepertinya sih di masyarakat juga sudah mulai beraktivitas seperti biasa, dan perekonomian kita juga tumbuh ya. Dan yang kedua tentu tanah laut sebagai destinasi wisata di Kalimantan Selatan, dan mungkin yang salah satu yang terbaik karena cukup komplit. Ada pantai, ada gunung, ada wahana dan sebagainya, ada sungai dan sebagainya. Tetap menjadi wisata terbaik
dan tentu terakhir kita harus tetap sehat dan jangan lupa untuk healing dan harus tetap berwisata. Biar bahagia dong. Biar bahagia, karena kalau misalnya kerja terus juga nanti kurang optimal nanti kinerjanya. Oke, baik. Dr. Irwan, closing statementnya silakan. Ya, dikit aja Bu Peri ya. Dikit aja. Jadi terkait dengan tema kita hari ini, yang ingin kami sampaikan bahwa dalam berwisata atau merencanakan itu waspada perlu. Tapi jangan sampai membuat kita terlalu takut, terlalu paranoid untuk melakukan kegiatan liburan. Tetap penuhi protokol kesehatan, kemudian pelajari medan yang akan kita tuju, persiapkan diri dan keluarga, misalnya kalau liburan dengan keluarga untuk melaksanakan kegiatan liburan, dan selebihnya ya mari bersenang-senang. Seperti tagline kita ya, make your life happy. Oke. Happy and make your life healthy. Nggak boleh ketinggalan ya. Oke, baik. Terima kasih sharing yang luar biasa pagi hari ini, Dok ya. Dan terima kasih sudah berkenan hadir di studio hari ini, bagi informasi juga untuk kami semua dan sobat wisata dimanapun Anda berada. Baik sobat wisata, demikian bincang-bincang kita dalam Kuas Chat hari ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami, kemudian jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kami di Dinas Pariwisata Tanah Laut. Satu like, comment, and share Anda sangat bermanfaat untuk kami, semakin memotivasi kami untuk terus berkarya. So, sampai jumpa dalam Kuas Chat selanjutnya. See you, bye-bye.